Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Penonton YouTube yang bahagia, pada saat ini kita akan bahas tentang pondok pesantren. Maraknya pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di kalangan remaja itu sudah sangat meresahkan orang tua. Ya, anak-anak SMP, bahkan anak SD sudah bisa berbuat maksiat. Ya, apalagi yang lebih dewasa dari itu. Nah, salah satu solusi untuk mencegah, menghindarkan anak kita dari pergaulan bebas adalah memasukkan anak-anak kita ke pondok pesantren. Ya. Mengapa? Yang pertama, karena di pondok pesantren itu laki-laki dan perempuan dipisahkan. Dan satu kelas pun berpisah mereka itu. Tidak bertemu. Ya, tidak bergaul. Nomor dua, anak-anak kita itu dibimbing oleh ustadz dan para kiainya 24 jam. Ya, selalu dalam pengawasan para ustadz dan pengawasan para kiai. Tapi walaupun demikian, kita sadari, ustadz juga manusia, kiai juga manusia. Tidak ada jaminan bahwasanya ustadz pasti benar. Tidak ada jaminan bahwasanya kiai pasti benar. Maka, ya, dalam memilih pondok pesantren untuk anak-anak kita, kita pun harus super ketat. Jangan asal pilih. Karena pondok pesantren tersebut diwarnai oleh kiainya, diwarnai oleh para ustadznya. Ya. Kita pernah melihat umpamanya ada pondok pesantren yang kiainya menyuruh, ya, membolehkan santri-santrinya, bahkan santriwatinya bersalaman dengan seorang non-muslim, orang kafir, bahkan cium tangan. Padahal dalam hadis Baihaqi disebutkan, barang siapa merendah terhadap seseorang karena hartanya, karena kekayaannya, maka hilang darinya 2/3 agama. Hilang darinya 2/3 agama. Jadi kalau kita merasa rendah di hadapan orang kaya, kita merasa minder, ya, maka hilang dari kita 2/3 agama. Padahal harta itu, ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, ya, yang maksudnya tidak senilai dengan sayapnya nyamuk. Tidak ada harga. Tidak ada harga sama sekali. Kita merendahkan diri. Nah, kita lihat, ya, ustadz, para santrinya salaman cium tangan karena dibantu oleh seorang non muslim lagi malahan. Ya. Nah, seperti ini jangan kita masukkan anak kita ke pondok pesantren. Atau pemikiran-pemikiran para kiainya yang salah, jangan masukkan pada itu. Nanti anak kita pun akan didoktrin oleh mereka. Itu sama dengan memasukkan anak domba ke dalam asramanya, pondoknya serigala. Habis anak kita. Ya. Nah, ada lagi yang lebih bahaya lagi. Ya. Pondok pesantren yang mendoktrin santri-santrinya untuk merasa benar sendiri. Pede dengan diri sendiri. Tidak ada yang benar kecuali mereka sendiri. Ya. Merasa sunnah sendiri. Merasa soleh sendiri. Nah, ini bahaya nih. Ya. Ini bahaya. Ini akan menjadi duri dalam keluarga kita. Di masyarakat kita. Mereka mendoktrin santri-santri, anak-anak kita untuk merasa benar sendiri. Merasa pengikut salafus soleh. Mereka melabelkan, ya, mereka itu memberi merek, ya, salafus soleh, sunnah rasul, dan lain sebagainya. Padahal yang mereka ikuti itu bukan salafus soleh. Yang mereka ikuti itu adalah tokoh agama mereka. Ustadz mereka yang mereka pasang merek salafus soleh. Nah, orang-orang awam yang tidak ngerti, ya, itu menganggap bahwasanya itulah salafus soleh. Padahal bukan. Salafus soleh itu sahabat, ya, radhiyallahu anhum, tabi'in, rahmatullah alaihim, tabi'in. Itu salafus soleh. Tidak ada sahabat radhiyallahu anhum, tidak ada tabi'in, tidak ada tabi'in merasa benar sendirian. Walaupun mereka berbeda pendapat. Contohnya Imam Mazhab 4 ini. Ini salafus soleh ini. Imam Abu Hanifah,
Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, ini salafus soleh. Tidak pernah empat imam ini merasa benar sendirian. Mereka saling harga menghargai. Tapi kelompok ini, ya, pondok pesantren ini, ya, kelompok ini, ya, merasa dirinya benar sendiri. Nanti anak-anak kita yang kita masukkan ke sana, itu bahayanya besar sekali. Kenapa? Begitu dia pulang ke rumah kita, yang kita tidak sepaham dengan mereka, dianggapnya kita ini ahli bid'ah. Dan ingat doktrin mereka, tidak boleh bergaul dengan ahli bid'ah. Kata mereka. Ya, kata mereka. Nah, ini bahaya. Ya, saya pernah mendapatkan, ya, teman-teman kita mendapatkan ada seorang suami menceraikan istrinya gara-gara istri tidak mau ikut pemahaman suami. Padahal salafus soleh, Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ada pendapat-pendapat Imam Malik yang Syafi'i tidak sepakat. Apa Imam Malik marah? Memponis ini bid'ah. Kau keluar dari muridku. Tidak ada. Mereka berakab ria. Ya, mereka saling harga menghargai. Jadi sebenarnya salafus soleh siapa yang mereka ikuti? Itu ternama saja. Nah, bahaya ini. Jangan masukkan anak ke pondok pesantren tersebut walaupun ibadahnya bagus. Ya. Sebab apa? Sebab ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin itu adalah, ya, bukti keimanan seseorang. Dan orang itu tidak masuk surga kalau tidak beriman. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam satu hadis yang panjang. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu, ila akhir hadis. Kalian semua, kata Nabi SAW, tidak masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Saling cinta mencintai ini adalah sama-sama beriman. Tapi ketika Anda merasa benar sendiri, memponis Anda benar sendiri, maka Anda memutuskan silaturahmi yang banyak sekali. Ya, saya punya murid. Murid saya itu saya ajar alik-alik bata sampai sholat. Tapi ketika belajar di kelompok itu, saya dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena doktrin mereka merasa benar sendirian. Tidak ngajak orang lain yang tidak sepaham. Mereka kafirkan. Ya. Mereka katakan ahli bid'ah dan jangan bergaul dengan mereka. Bahaya. Pondok seperti ini walaupun bacaan Qur'annya bagus, walaupun sholatnya bagus, walaupun pakaian bagus, jangan Anda masukkan. Jangan masuki anak Anda ke pondok ini. Maka dia akan menjadi duri Islam. Musuh Islam dalam selimut. Waspada. Mudah-mudahan, ya, kita semua waspada. Benar-benar selektif dalam memilih pondok-pondok pesantren yang akan kita sekolahkan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita nanti jadi betul-betul jadi ulama yang benar pemahamannya. Yang sahih. Menurut salafus soleh. Salafus soleh itu adalah imam 4 tadi. Minimal. Ya. Syafi'i, Maliki, Hambali, Abu Hanifah, dan mereka semua saling harga menghargai. Ciri orang benar pemahaman Islamnya, semakin mendalam Islamnya, semakin berkasih sayang sesama kaum muslimin. Asyidda' walal kufar ruhama bainahum. Quran mengatakan demikian. Orang sahabat-sahabat Nabi SAW itu adalah orang yang keras dengan sifat kekafiran, tapi mereka saling kasih sayang sama muslim. Jadi ingat, salafus saleh itu banyak sekali, ratusan ribu, dan mereka tidak pernah mengklaim mereka benar sendirian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.